Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pada kuliah pada sore hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa silakan. Doa selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke materi komunikasi data atau jaringan komputer. Oke, jadi materi pada sore hari ini yaitu tentang topologi jaringan ya. Nah, untuk topologi jaringan sendiri, di sini ada 6 topologi. Yaitu yang pertama ada bus topologi, di mana di situ dia menggunakan topologi bus. Jadi istilahnya dia akan topologi digunakan untuk jaringan yang dia mengandalkan satu server. Nah, terus yang kedua ada ring topologi. Ring topologi juga disebut dengan topologi cincin. Nah, topologi cincin ini dia topologi yang melingkar ya, melingkar, dan ia hanya terhubung pada beberapa klien saja, tidak semuanya. Nah, untuk menggunakan topologi ring, ini ada kelemahannya ya. Jika salah satu user itu dia tidak connect, maka dia tidak bisa digunakan atau tidak bisa menggunakan topologi ini. Nah, biasanya topologi ini topologi ini itu berkaitan dengan topologi yang akan kita gunakan. Nah, kalau misalkan dia menggunakan topologi ring, maka dia harus terhubung semuanya. Nah, jadi itu istilahnya kalau kita menggunakan topologi. Selanjutnya ada topologi star. Topologi star adalah topologi bintang, di mana dia memusatkan satu buah server yang akan dikirimkan ke segala arah. Nah, itu jadi topologi star itu dia menggunakan topologi bintang. Baru kita kembangkan lagi menjadi extended star, di mana extended star ini pengembangan dari topologi star, di mana dia tidak mempunyai alternatif server untuk digunakan yang lain. Nah, jadi topologi star itu seperti itu. Terus yang selanjutnya ada hierarchical topologi. Hierarchical topologi adalah topologi hierarki, di mana dia hanya menggunakan topologi yang istilahnya mempunyai hierarki, kayak struktur organisasi. Baru yang keenam ada topologi mesh, yaitu topologi yang digunakan untuk multicast, jadi kita bisa mengirimkan beberapa pesan melalui mesh teknologi. Oke, nah sekarang kita sudah membahas tentang topologi ya. Nah terus selanjutnya adalah kita belajar tentang protokol. Nah, apa itu protokol? Protokol yaitu adalah, jadi istilahnya protokol itu adalah aturan. Aturan yang harus diperhatikan untuk bisa digunakan dalam suatu jaringan. Jadi istilahnya dalam suatu jaringan itu dia mempunyai aturan. Tujuannya buat apa? Supaya bisa
memberikan komunikasi langsung atau memberitahu jaringan komunikasi mengenai identitas atau sistem suatu tujuan. Nah, jadi suatu sistem itu harus memastikan bahwa tujuan itu siap menerima suatu data. Oke, selamat datang. Ini yang baru datang ya, ini ya. Iya, Oke, Pak. oke, saya ulangi ya. Jadi apa namanya? Ini saya mulai dari protokol. Protokol itu ada aturan, ada istilahnya aturan yang digunakan dalam berkomunikasi suatu data. Jadi istilahnya ada aturan yang harus kita terapkan. Aturan yang pertama yaitu adalah sistem harus mengaktifasi komunikasi langsung atau memberitahu jaringan komunikasi mengenai identitas sistem tujuannya. Jadi istilahnya si sumber atau si servernya atau si pengirimnya itu harus memberitahu kalau kita akan berkomunikasi dengan kliennya. Kalau tidak memberitahu ya nanti ya istilahnya dia tidak akan bisa apa namanya saling berinteraksi atau berkomunikasi. Terus selanjutnya adalah yang kedua adalah sumber harus memastikan bahwa tujuan siap menerima data. Jadi kalau kita mau mengirim berkomunikasi, kliennya atau tujuannya itu juga harus aktif atau istilahnya harus siap dalam menerima data. Nah, jadi ada dua istilahnya yang harus diperhatikan, yaitu pertama kita harus mengaktifasi, yang kedua harus memastikan kliennya itu siap menerima data. Nah, konsep yang digunakan yaitu pertama protokol itu istilahnya aturan ya, sekumpulan aturan yaitu mengenai pertukaran data. Nah, jadi istilahnya contoh aturannya ya berarti kamu harus berkomunikasi yaitu yang akan kita lakukan ada dua entitas di mana ada program aplikasi, transfer file, fasilitas email, dan terminal. Jadi istilahnya kita harus mengenai atau istilahnya memahami aturan-aturan yang sudah kita tentukan. Nah, terus selanjutnya yang kedua ada arsitektur komunikasi, di mana arsitektur ini ada modul atau istilahnya kumpulan-kumpulan regulasi yang harus kita lakukan dalam berkomunikasi. Jadi contoh misalkan kamu mau mengirim email, itu ada regulasinya. Jadi email itu tidak bisa sembarang pesan kita kirimkan. Jadi harus ada aturannya. Mungkin yang bisa dikirimkan itu ada file-file dokumen saja atau mungkin file gambar. Jadi tidak semua file bisa kita kirimkan. Jadi harus ada aturan. Nah, terus selanjutnya adalah aturan atau protokol itu terdiri dari 3 elemen ya. Yang pertama ada sintak. Sintak itu adalah format data. Jadi kita harus tahu format data yang akan kita kirimkan. Yang kedua adalah semantik. Semantik adalah koordinasi dan penanganan error. Jadi kamu tahu semantiknya bagaimana. Terus yang ketiga timing. Timing itu menyesuaikan dari kecepatan dan urutan datanya. Jadi istilahnya kalau kita berkomunikasi itu ada urutan datanya ya. Jadi tidak boleh istilahnya ngaca. Jadi kalau kita kirim ya harus urut. Contoh misalkan kamu kirim lewat data email itu tidak semuanya bisa dibuat. Nah, jadi istilahnya kita kirimkan secara apa namanya urut. Oke. Selamat datang, ini baru yang datang ya. Ini sudah lumayan banyak nih. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, ini. Nah. Contoh ini ada dua komputer, antara komputer X dan komputer Y. Nah, dua komputer ini itu akan saling berkomunikasi. Nah, untuk saling berkomunikasi itu berarti dia harus punya istilahnya modul akses networknya dulu. Atau istilahnya kemampuan untuk saling berhubungnya. Contoh misalkan kayak kita antara komputer satu dengan komputer X dan komputer Y. Nah, komputer X dan komputer Y ini harus punya istilahnya jaringannya dulu. Jaringannya apa?
Kalau dia menggunakan laptop ya berarti harus punya koneksi WiFi. Kalau dia menggunakan kabel ya berarti harus ada LAN card-nya, ada koneksi internetnya. Kalau nggak punya network access modulnya, nggak bisa berkomunikasi. Nah, jadi istilahnya harus punya network access modulnya. Nah, baru kalau sudah terhubung atau sudah nyambung, itu baru kita bisa berkomunikasi. Kamu bisa file transfer dari X ke Y, atau mungkin sebaliknya dari Y ke X, atau mungkin bisa sweep atau swap file yang akan kita kirimkan. Nah, itu contoh kalau kita mengirimkan file. Jadi pasti seperti itu. Oke. Nah, ini contoh dari apa namanya protokolnya ya. Nah, ini nanti kita belajar OSI layer, tapi nanti saya jelaskan dulu. Di sini ada sumber sama penerima. Nah, untuk sumbernya kamu tahu sendiri. Di sini ada 7 layer. 1, 2, 3, 1 sampai 7. Ada 7 layer. Yang ini juga sama, 1 sampai 7. Jadi masing-masing ini dia punya 7 layer. Nah, masing-masing layer ini dia punya istilahnya fungsi atau manfaat yang digunakan. Jadi istilahnya kalau misalkan kita mau berhubung, berarti harus ketujuhnya ini harus digunakan. Oke, kita mulai dari sebentar. Nah, 7 layer itu apa saja? Yang pertama itu ada layer fisik. Nah, ini layer yang pertama itu ada layer fisik. Layer fisik ini digunakan sebagai layer yang berhubungan dengan koneksi jaringan internet. Jadi, contoh misalkan kalau kita mau berhubung dengan seseorang atau mungkin dengan laptop yang lain, itu harus punya jaringan fisiknya. Kalau dia misalkan jaringan fisiknya kabel ya harus pakai LAN card. Ya kan? Kalau misalkan kamu pakai apa namanya WiFi ya berarti harus punya modemnya. Atau misalkan istilahnya wireless LAN-nya seperti itu. Nah, itu fisikal. Jadi yang berhubungan dengan istilahnya fisik. Jadi nanti yang terhubung dengan apa namanya jaringan itu yang layer fisik ini, yang paling bawah. Oke. Terus yang kedua yaitu layer data link. Data link ini bertujuan untuk mempaket-paket data. Jadi data yang akan kita kirimkan itu dipaket-paket dulu. Jadi nanti contoh seperti ini. Jadi misalkan ini saya gambarkan ya. Misalkan ini gambar kotak no. Nah, jadi ini misalkan ini kita gambar satu kotak. Nah, itu dia akan dipaketkan. Dipaketkan itu dibagi. Nah, jadi nanti kita bagi misalkan ini dibagi beberapa bagian. Nah, ini misalkan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi nanti ini akan dikirimkan secara per paket, tidak satu gelondong gitu, tapi dibagi-bagi sesuai dengan bandwidth-nya. Nah, jadi seperti itu. Contoh misalkan seperti ini. Saya punya data ukurannya itu 100 MB. Ya kan? Sedangkan kecepatan internet kamu atau bandwidth internet kamu itu cuma 2 MB. Kan nggak mungkin kan? 100 itu istilahnya itu langsung kita kirimkan satu gelondong ke 2 MB itu tidak bisa. Berarti alternatifnya adalah 100 MB ini kamu bagi-bagi menjadi 2 MB. Nah, berarti kalau di logika ada berapa paket? Berapa? 50. Nah, 50 ya, benar ya. Jadi istilahnya itu ada 50 paket. Jadi itu akan dikirimkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 50. Nah, itu jadi contoh seperti itu. Nah, itu tujuannya ada di data link atau di layer yang kedua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas nggak? Belum, jelas. Jelas ya? Malah Jelas, keras ya, jelas. ya. Oke, sekarang kita masuk Jelas, ke Pak.
layer yang ketiga. Nah, Sangat luas, Pak. layer yang ketiga yaitu adalah layer network. Layer network ini yang berkaitan dengan internetnya atau istilahnya komunikasi apa yang kamu gunakan. Nah, jadi contoh misalkan network ini contohnya adalah IP. IP kok masih nggak tahu? Internet protokol ya. Jadi istilahnya network ini dia berkaitan dengan IP. Nah, apa itu IP? IP adalah suatu alamat yang digunakan dalam suatu komputer atau laptop. Jadi kalau misalkan dia tidak punya IP, ya tidak bisa berkomunikasi juga. Ya logikanya inilah, kamu mau mengirimkan barang, tapi nggak ngerti alamat tujuannya. Paketnya terkirim nggak? Enggak kan? Tidak. Nah, jadi istilahnya kamu harus punya alamatnya dulu atau internet protokolnya. Nah, nanti untuk jelasnya nanti saya jelaskan jenis-jenis IP ada berapa nanti. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat ada layer transport. Nah, namanya juga layer transport. Layer transport itu bagaimana kita mengirimkan datanya. Nah, jadi layer transport itu nanti ada dua. Yang pertama ada UDP dan TCP. Sorry, TCP. Nah, UDP itu adalah User Datagram Protocol. User Datagram Protocol itu digunakan untuk mengutamakan kecepatannya. Jadi istilahnya kok main cepat. Contoh biasanya dalam pengiriman video, suara, itu nganggone UDP. Beda kalau kita menggunakan TCP. TCP itu berarti kamu mengutamakan kualitasnya. Contoh dokumen. Dokumen itu yang kita kirimkan lewat email maupun lewat istilahnya mau fax atau mau WA atau dokumen, itu semuanya pakai TCP. Nah, kenapa? Karena mengutamakan kualitas. Jenenge video sama suara kalau mungkin kualitasnya jelek itu ya nggak akan ketahuan. Kalau dokumen ya kalau misalkan cacat ya tidak bisa dibuka. Makanya TCP ini dia menggunakan komunikasi untuk dokumen. Nah, itu contoh transport. Nah, itu jelasnya nanti saya jelaskan lebih dalam. Nah, selanjutnya kita masuk ke layer session. Layer session ini adalah layer yang bertugas untuk istilahnya setiap kegiatan yang kita lakukan itu terekam di dalam suatu komputer. Contoh misalkan kamu membuka suatu aplikasi Microsoft Word. Terus tiba-tiba lampu ini mati atau mati lampu. Nah, itu nanti pekerjaan kamu kalau tidak ada layer session itu akan kamu ulang lagi dari awal. Tapi kalau dengan adanya layer session ini, kamu bisa mengembalikan worksheet kamu ke kondisi yang sebelum mati lampu tadi. Nah, makanya layer session ini berguna. Misalnya contoh kayak tadi, data-data pengembalian data. Terus yang kedua adalah temporary charge-nya, itu masuk ke dalam session. Dan memori, istilahnya memori akses internetnya kita masuk ke dalam sessionnya. Nah, itu contoh dalam sessionnya. Terus yang keenam ada layer presentation. Presentation itu layer yang bertugas menampilkan dokumen yang kita punya. Jadi kalau tidak ada layer presentation ya kamu nggak bisa istilahnya melihat dokumen apa yang kamu punya. Contoh misalkan kamu punya data dokumen Word, tapi kamu nggak punya Office-nya, nggak bisa dibuka. Nah, jadi istilahnya seperti itu. Baru yang terakhir ada layer application. Nah, layer application ini yaitu layer yang dekat dengan user interface-nya. Layer yang paling dekat dengan manusia. Nah, jadi istilahnya layer aplikasi ini ya nanti tujuannya ya kita berinteraksi dengan aplikasi. Contoh misalkan kamu mau edit dokumen, yang kamu yang berhadapan berarti kan Office-nya kan. Kamu kan nggak ada langsung dengan dokumennya, tapi kamu ada dengan aplikasi editingnya. Nah, itu yang dinamakan dengan aplikasi. Nah, ini jadi ada 7 OC. Jadi saya harus dihafalkan ya. Jadi yang pertama yaitu layer fisik, layer data link, network, transport, session, presentation, dan application. Jadi ada 7. Nah, ini harus urut dari bawah. Nah, itu untuk yang OC. Sedangkan untuk yang TCP model, TCP IP, itu ada 4. Apa sih 4?
ada beberapa yang digabung. Contoh data link dengan fisikal ini digabung. Jadi layer network access. Ini sama saja. Network jadi layer internet. Transport jadi. Terus application presentation session ini digabung menjadi layer aplikasi. Jadi intinya adalah ada beberapa layer yang digabung karena fungsinya tidak maksimal. Contoh misalkan layer presentation ini sudah melewati layer aplikasi, jadi digabung. Nah, makanya dia cuma ada 4 layer saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum. Belum, Pak. Oke, sebentar. Belum, Pak. Oke. Ini ya katanya SI ada kelas tadi. Iya, Kak, yang SI ada kelas. Kelas siapa? Kak Putri Oh, Mbak Putri. katanya. Oh, oke. Nah, Iya. ini terakhir ya. Nggak apa ini terakhir aja. Oke, nah ini contoh pengiriman datanya ya. Kalau dalam dunia real itu seperti ini. Nah, ini saya besarkan web ketok. Nah, kayak terlalu besar nih. Nah, jadi pengirimannya seperti ini. Jadi artinya ini ada 7 layer ya. Di sini yang tujuannya proses pengiriman itu pada layer yang paling bawah. Jadi yang dikirim kayak bentuknya kayak ini. Dokumennya 1101000 gini. Nah, jadi intinya adalah dokumennya itu bentuknya nanti konversinya seperti ini. Makanya istilahnya layer fisikal ini ya istilahnya ya tujuannya. Nah, nanti sebelum dikirimkan dalam bentuk binar ini, dia dipaketkan dulu. Nah, ini paketnya kayak ini. Ada headernya, ada datanya, ada frame-nya gitu. Jadi dipaket-paketkan gitu. Nah, makanya biasanya kalau kita mengirimkan file itu pasti biasanya ukurannya berbeda. Contoh misalkan ya, ini ukurannya itu misalkan 18 MB. Nah, tapi nanti di yang penerima itu nanti 18,1. Kenapa? Karena ada tambahan ini. Headernya, frame header sama frame networknya. Jadi nanti ketambahan 1 KB atau mungkin beberapa kecil lah. Jadi tidak sama persis. Nah, itu contoh proses pengiriman datanya. Nah, jadi yang bertugas intinya kalau misalkan ada pertanyaan ya, siapa yang bertugas mengirimkan data? Ya berarti istilahnya layer fisik. Ya. Terus siapa yang bertugas mengelompokkan atau mempaketkan data? Berarti layer apa? Layer data link ya. Oke, jadi tahu ya. Nah, terus siapa yang bertugas menampilkan suatu data? Presentation. Nah, presentation tahu ya, berarti ya. Nah, jadi tahu ya. Oke. Nah, jadi ini contoh-contoh dalam dunia realnya. Kan mungkin kalau kita sebagai pengguna itu gak bakal jenenge karena kejadian yang sangat cepat, ya ini ya kamu nggak tahu. Ngerti-ngerti kamu dapat pesan, oh no email masuk, ada gambar masuk, ada data masuk. Kamu nggak tahu prosesnya. Tapi yang sebenarnya prosesnya ya seperti ini. Jadi data itu kamu istilahnya dipaket-paketkan dulu. Setelah itu baru kita kirimkan satu persatu. Nah, jadi paketkan itu tergantung bandwidth-nya ya. Makanya istilahnya dengan kecepatan internet itu yo yang paling penting bandwidth. Nah, ya logikanya ini lah, bandwidth itu sama saja kayak lebar jalan. Kalau lebar jalannya atau istilahnya sangat besar, kan bisa memuat barang juga sangat banyak juga kan. Nah, di logika seperti itu saja. Nah, jadi istilahnya bandwidth itu ibarat seperti lebar jalannya. Nah, oke. Oke, sampai sini dulu, wes. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum. Yang apa namanya? Kemarin kan tak suruh mencari tugas ya, yang jurnal itu ya? Apa sih tugasnya? Iya, mencari jurnal OSI layer itu, Pak. Nah, sudah. Ini ada yang belum mengirimkan. Ini saya ngirim coba ya lalu. Tak. Sebentar, ini kita lihat dulu. Lupa, Pak. Oke. Nanti yang belum dikirimkan ya. Ini beberapa sudah ada yang mengirimkan. Nanti yang belum tolong dikirimkan via email saja tidak apa-apa. Atau nanti di Classroom juga bisa nanti. Oke, terus jangan lupa nanti Sudah Kak kirim ke Classroom, Pak. Ya? Classroom bisa. Bisa kan? Nah, nanti dikirimkan lewat Classroom enggak apa. Saya ini tak cek dulu ngirim apa lagi. Ada yang ngirim lewat email kemarin, saya sudah cek dan sudah saya lihat. Kayaknya sudah pada ngirim. Internetnya ini lemot. Sebentar.
Oke. Nah, ini jangan lupa nanti absen ya, nanti absen di Siakat, nanti absen jam 8:30 nanti ya. Karena ini saya belum upload misalnya. Iya, Ya, Pak. Pak. Ya. Oke, sebentar. Oke, ini yang sudah ngirim emailnya lemot ini. Oke, bentar. Gimana? Bosan nggak di rumah nggak? Bosen, Pak. Iya, Pak. Enak banget kuliah, Pak. Piknik yuk, Pak. Piknik. Jangan piknik, lagi musibah kayak gini kok piknik. Oke, sebentar. Tapi yo kalau kuliah online ya sebenarnya kayaknya kurang maksimal menurut saya. Mending kalau di kan bisa praktek. Sebenarnya ada prakteknya, tapi prakteknya nanti mungkin tak buat video aja, nanti kamu dicoba. Oke, itu lemot banget. Oke, Pak. Yus, nanti tak cek lagi yang sudah mengirimkan ya, tak kasih pengumuman. Terus nanti jangan lupa yang belum mengirimkan jurnal dikirimkan lewat email atau lewat Classroom ya. Ya wis itu aja wis. Ya. Iya, Oke, Pak. itu aja wis, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya nggak tentang OSI layer? Ya, Pak. Oke, jangan lupa nanti absen ya. Ingat absen, sementing absen. Mungkin belum, Pak. Nah, soalnya absennya sekarang otomatis. Ya, Pak. Ya kan? Absennya sekarang otomatis. Jadi kamu masuk ke Siakatnya itu nanti yo kamu kasih kalau misalkan pengen mantap kasih komentar we. Nama, kelas gitu aja. Oke, itu aja we. Saya tutup Ya, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.